Dalam menghitung harga pokok paket wisata, kadang tur operator bingung menentukan mana yang fixed cost dan mana yang variable cost. Dengan menggunakan istilah yang baru, harga satu satuan, A unit price atau A unit cost, dan harga satu kesatuan atau A unity price atau A unity cost tentunya akan lebih mudah dan akan jauh lebih mudah jika dikerjakan dengan rumus Microsoft Excel yang komprehensif. Selamat bergabung pada kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. Kanal ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tours Operators Association, didukung juga oleh Asita Pariwisata dan asosiasi pariwisata lainnya. Hadir untuk para pelaku pariwisata BPW dan APW, para siswa dan mahasiswa di bidang usaha perjalanan wisata atau Tours and Travel. Kanal ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang teori dan praktek usaha perjalanan wisata sesuai dengan standar SKKNI dan ACC/STP. Materi akan disampaikan oleh para instruktur, praktisi terdidik dan berpengalaman yang mahir di bidangnya masing-masing. Selamat mengikuti pelatihan ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai istilah fixed dan variable cost, serta ide baru mengenai penggunaan istilah A unit price dan A unity price. Pada episode ini, kita akan berlatih melakukan praktek dasar menghitung harga pokok paket wisata. Dimulai dengan contoh yang friendly user. Saya, Yongki Adiasa, selaku instruktur akan memandu menggunakan contoh yang sederhana dan mudah dimengerti. Mari kita mulai mencoba hitung-hitungan. Diawali dengan contoh yang sangat sederhana dan mudah disimak. Silakan Anda catat, Anda simak secara seksama, untuk kemudian akan kita bahas menggunakan media spreadsheet Microsoft Excel. Untuk lebih mudah dan jelas komunikasinya, maka pada lembar spreadsheet Anda tuliskan hal yang sama dengan contoh yang ada pada layar monitor saya. Kita mulai dari B2, tulislah item, C2, tulis keterangan, dan D2, tulis kalkulasi. Artinya, Anda sudah membuat header. Selanjutnya, kita mulai mengisi data. Maka data yang kita isi mulai dari kolom B untuk item, kolom C untuk keterangan. Silakan Anda tuliskan. Sebagai contoh ikan bakar, keterangannya 2 porsi, A 180.000, dan seterusnya nasi putih, cumi goreng tepung, sayur asam, es teh tawar, slices fruit. Berikutnya pada D3 kita mulai membuat hitung-hitungannya. Pada D3 kita menempatkan rumus matematika dengan tulisan sama dengan 2 kali 180.000 akan menghasilkan jumlah 360.000. Selanjutnya pada D4 10 kali 5.000, kemudian pada D5 adalah 2 kali 90.000, kemudian pada D6 adalah 10 kali 18.000, pada D7 3 kali 12.000, kemudian pada D8 hitungannya adalah 3 kali 25.000. Nah, Anda sudah menetapkan semua item-item yang dihitung. Berikutnya pada C10 tuliskan total biaya, kemudian pada C11 tuliskan harga per pax. Untuk hitung-hitungan total biaya, maka kita tempatkan pada D10 dengan tulisan sum
D3 sampai dengan D9, maka muncul angka 881.000 untuk total kalkulasi. Tentunya sekarang kita membutuhkan menghitung harga per peks. Harga per peks harus kita hitung berdasarkan jumlah peks. Maka jumlah peks sebagai faktor pembagi kita tempatkan di D1. Hitung-hitungan kita untuk 10 orang, maka D1 kita tulis 10. Dan selanjutnya untuk harga per peks menggunakan rumus D10 bagi D1. Maka dapatlah jumlah yang terhitung menjadi Rp88.100 harga per peks. Ini satu contoh yang sangat simple, sangat sederhana untuk menghitung harga pokok. Berikutnya, mari kita menghitung menggunakan hitungan satu satuan dan satu kesatuan. Masih menggunakan item yang sama seperti sebelumnya. Lembar spreadsheet Anda, tolong tuliskan hal yang sama dengan contoh yang ada pada layar monitor saya. Kita mulai dari B2 item, C2 satu satuan, D2 satu kesatuan, E2 unit, F2 catatan, G2 kalkulasi per peks. Artinya Anda sudah membuat header. Selanjutnya kita mulai mengisi hitung-hitungannya. Pada saat kita mengisi hitung-hitungannya, tentunya kita akan mengisi pada kolom B item-item yang ada pada pelayanan tersebut. Kemudian kita masuk ke hitung-hitungan satu satuan dan satu kesatuan. Yang harga satu kesatuan sangat jelas. Harga untuk satu orang. Maka kita bisa memilih bahwa harga untuk satu orang yaitu nasi putih. Karena nasi putih satu porsi untuk satu orang. Kemudian harga sayur asem. Sayur asem adalah satu porsi untuk satu orang. Sedangkan yang lainnya makannya saweran, makannya rame-rame. Dalam catatan sebelumnya, untuk ikan bakar dipesan 2 porsi. Artinya, 1 porsi ikan untuk 5 orang. Oke, mari kita tuliskan harga-harga yang sesuai dengan tempatnya. Untuk harga satu satuan yang ada adalah nasi putih dan sayur asam. Kemudian untuk satu kesatuan adalah ikan bakar, cumi goreng tepung, es teh tawar, slices fruit. Kemudian kita tempatkan unit di sini. Unit di sini sesuai dengan perkalian yang ada yang kita hitung sebelumnya. Maka keterangannya adalah ikan bakar 2 porsi, cumi goreng tepung 2 porsi, es teh tawar 3 pitcher, slices fruit 3 porsi. Berikutnya kita tempatkan catatan-catatannya. Catatan-catatan ini perlu untuk kita tuliskan di sini. Ikan bakar 5 peks per porsi. Kemudian nasi putih 1 peks per piring. Cumi goreng tepung 5 peks per porsi, sayur asam 1 peks per porsi, kemudian es teh tawar 4 peks per pitcher, kemudian slices fruit 4 peks per porsi. Selanjutnya, mari kita buat hitung-hitungannya. Yang sederhana, yang mudah, hitung-hitungannya adalah harga satu satuan. Untuk harga satu satuan, perkaliannya adalah C4 kali E4. Artinya, nasi putih Rp5.000 per porsi. Untuk satu orang, maka perhitungannya adalah C4 kali E4, hasilnya adalah 5.000. Demikian juga untuk sayur asem. Sayur asem adalah C6 kali E6. Untuk ikan bakar,
kita pesan 2 porsi, maka hitung-hitungannya adalah harga 1 kesatuan kali unit, kemudian dibagi jumlah orang, dibagi faktor pembagi. Faktor pembaginya dalam hitung-hitungan kita adalah 10 orang, maka angka 10 kita tempatkan pada G1. Rumus yang akan tampil pada G3 adalah D3 kali E3 bagi G1. Maka akan muncul angka 36.000. Demikian juga untuk cumi goreng tepung adalah D5 kali E5 bagi G1. Selanjutnya adalah es teh tawar. D7 kali E7 bagi G1. Berikutnya adalah slices fruit. D8 kali E8 bagi G1. Berikutnya kita tempatkan hitung-hitungan harga per packs, maka dia akan menjumlah dari G3 sampai dengan G9. Nah, angka hitung-hitungan ini adalah Rp88.100. Sama persis seperti hitung-hitungan sederhana. Tetapi hitung-hitungan ini sudah mengarah kita pada komputerisasi. Pada episode berikutnya akan kita bicarakan bagaimana melakukan copy paste atau copy paste supaya Anda lebih mudah menghitung dengan hitung-hitungan item yang jauh lebih banyak. Pada episode ini kita sudah membahas mengenai penjelasan yang digunakan operasional untuk menghitung harga pokok paket wisata. Kita juga sudah berhasil berlatih menghitung mempergunakan harga 1 satuan dan harga 1 kesatuan. Berikutnya, pada episode selanjutnya kita akan berlatih memperdalam menghitung menggunakan harga 1 satuan dan harga 1 kesatuan untuk produk paket wisata, a short trip atau an excursion atau paket wisata 1 hari di dalam kota. Saya Yongki Adiasa sebagai instruktur pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Salam pariwisata Indonesia maju.